Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan tentang pembahasan mata kuliah terkait dengan metodologi penelitian, dan metode yang akan kita bahas ini adalah research and development. Dan pada kali ini kita spesifik akan membahas tentang instrumen dalam penilaian modul ataupun produk ya di dalam R&D. Jadi di dalam penelitian research and development itu ada produk yang dihasilkan hasil riset, dan rancangan produk ataupun produk yang sudah disusun atau yang orang katakan prototipenya ya yang sudah jadi itu perlu diberikan penilaian untuk menguji apakah modul tersebut layak atau tidak. Nah, kelayakan modul ini dapat dilakukan dengan penilaian oleh para ahli atau masuk ke dalam step tahapan di model R&D itu, terutama yang di model Brock and Gold itu bisa dilihat ada tahapan expert validation. Jadi expert validation itu adalah di mana tahapan para ahli dalam menilai produk yang sudah disusun. Nah, dalam hal ini aspek apa saja yang dinilai oleh para ahli? Itu ada 3 kan? Ya, pertama ada dari sisi konten atau isi atau kelayakan dari isi materi yang ada di dalam modul atau materi ajar ataupun bahan lain. Yang kedua dari sisi bahasa, ya penggunaan bahasa dan lain sebagainya ya, dari aspek bahasa intinya. Dan yang ketiga dari aspek media, ya bagaimana grafisnya, layoutnya, dari ilustrasinya dari modul tersebut akan dinilai dari sisi media. Nah, hari ini yang akan saya share adalah contoh instrumen ahli materi ya, ahli materi. Mungkin sebenarnya teman-teman juga bisa memanfaatkan, kalau yang belum pernah menyusun bisa memanfaatkan contoh-contoh dari instrumen yang dibuat oleh teman-teman yang sudah lebih dahulu melakukan penelitian. Oke, coba sini pun saya coba share yang ada aja. Saya dapatkan juga dari internet, teman-teman bisa cek mungkin. Ini ya. Saya ambil hanya satu aspek saja, kelayakan dari isi. Jadi isi dari modul itu akan dilihat yang pertama, apakah isi ini sesuai antara materi dengan SK dan KD-nya. Jadi dilihat kesesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan materi yang disusun. Yang kedua akan melihat apakah materi ini akurat, ya akurat dalam arti ketepatan dalam memberikan data-data dan informasinya gitu ya. Yang berikutnya apakah isi dari materi ini, isi dari modul ini mendukung ada aspek pendukung materi pembelajaran ya, bukan mendukung. Aspek pendukung itu artinya kalau dibaca buku itu memiliki daya tarik ya, itu kan pendukungnya, menarik minat baca jadi ya. Berikutnya atau menarik untuk berpikir lebih kreatif gitu ya dari membaca tersebut. Yang berikutnya adalah kemutakhiran materi. Jadi materi-materi yang disusun adalah up to date gitu ya. Ini contoh saja, mungkin dari indikator contoh-contoh yang lain juga akan bisa saja berbeda, tapi kontennya, stressingnya adalah bagaimana isi itu sesuai dengan tujuan, itu ininya pokoknya. Lalu bagaimana isi itu bisa menarik orang untuk berpikir lebih ya, dalam arti berpikir kritis gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari aspek ini lalu ke indikator ya, turunan dari penjelasan dari kelayakan isi ini yang dimaksud apa. Lalu teman-teman bisa melanjutkan ke butir item yang bisa disusun ininya nomor-nomor butir. Jadi dilanjutkan ke butir-butir
ini ya apa namanya butir pertanyaan atau pernyataan ya, boleh pernyataan, boleh pertanyaan. Mungkin kalau lihat formatnya seperti ini. Ini udah biasa ya, kita kalau buat kisi-kisi kan begini. Ini namanya kisi-kisi, belum sampai ke instrumen penilaian yang siap pakai. Baru kisi-kisinya saja. Jadi misalnya SKKD berapa nomor? Ada di nomor 1, 2, 3 misal ya. Kita kan ini bebas saja ya, tergantung kita mau membuat berapa butir. Ini hanya contoh saja. Misalnya keakuratan materi, ya itu ada berapa butir, pendukung materi dan seterusnya. Ini tampakannya seperti ini, inilah yang namanya kisi-kisi. Lalu selanjutnya teman-teman setelah merumuskan kisi-kisinya tentu ada butir-butir pertanyaannya. Oke, butir-butir pertanyaannya ini bisa kita lihat mungkin contohnya butirnya. Oke, ini contohnya ya. Jadi layoutnya seperti ini. Oke, belum terlihat. Nah, ini ya. Oke. Jadi di dalamnya ini aspek penilaian untuk sisi materi, ya untuk ahli materi. Ini kan tadi indikator yang tadi 4 itu kan. Nah, dia tuliskan ininya butir penilaiannya, ya. Kelengkapan materi, materinya lengkap apa tidak? Ya, kalau ini misalnya ini ada bilang belum, ya. Ini ada bilang apa ya namanya? Ya, di sini sebenarnya alternatif pilihan yang saya harus cek dulu dia ini mengartikan kalau ini sih ada layak, kurang layak, mungkin sangat layak atau misalnya ya kayak gitu ya, kayak model tengah-tengah kan jarang dipakai ya, netral ya. Jadi lebih kepada layak, sangat layak, terus kurang layak, misalnya tidak layak, misalnya itu juga bisa gitu ya. Terus nanti ini yang mereka checklist di sini di apa namanya di penilaian ini, dan kita juga mempunyai apa namanya bobot tersendiri terkait dengan penilaian tersebut. Maksudnya bobot itu artinya harus mendefinisikan lah kalau arti kalau artinya sangat layak tuh berapa skornya, kalau apa namanya kurang layak tuh seperti apa ininya apa bobotnya. Itu berarti kita melakukan yang namanya scoring ya, scoring. Ini saya kira ini singkatan ya. Nah, ini singkatannya nih ya. Sangat baik, sangat baik ada. Oke, sebentar, stop screen dulu ya. Screen-nya nggak lihat. Ulangi lagi, ini udah kemana-mana screen-nya. Oke, bentar. Ini kelihatan dia singkatan dari baik, kurang, sangat kurang, gitu kan? Ya kan, berarti kalau sangat baik 4, baik 3, kurang 2, sangat kurang 1. Maka nanti kita bisa men-skor mana berapa skornya ya. Kalau mungkin kalau dia menilai sangat baik bisa jadi ini sangat layak artinya. Ya kalau ini baik berarti ini artinya layak. Kalau kurang berarti kurang layak kan gitu ya. Jadi itu dari penilaian secara kuantitatif bisa dilihat dari perolehan skor yang didapat dari hasil penilaian para ahli. Jadi teman-teman bisa searching banyak contoh terkait dengan instrumen dari sisi kelayakan isi atau materi, tapi teman-teman tentu harus menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan keperluannya ya. Dibaca ulang ini tepat atau tidak instrumennya dan lain sebagainya, disesuaikan dengan produk yang akan dinilai gitu ya. Kalau mau dipertegas lagi boleh seperti tadi, tidak ada secara kata langsung kesesuaian materi dengan kompetensi misalnya.
kalau memang diperlukan kita bisa menuliskannya gitu ya. Jadi itu lebih kepada apa namanya, penilaian daripada si peneliti itu sendiri ingin menggunakan yang mana. Dan tentunya itu juga telah melewati proses pemilahan dan ketepatan instrumen. Tapi secara garis besar seperti itulah instrumen penilaian untuk apa namanya, dari sisi materi atau sisi konten isi ya, isi dari sisi isi ya, isi materi. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.